Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan pancing dan umpan. Mari kita mancing, semoga dapat ikan. Kembalinya Sang Raja. Bab 669. Ini terlalu mendominasi. Seru sahabat Zhang Yali, matanya penuh rasa iri. Saat ini, orang-orang di restoran juga mengalihkan perhatian mereka ke Su Chen dan Zhang Yali. Semua orang kagum dengan kemurahan hati Zhang Yali. Itu hanya sepiring kaviar ikan sturgeon putih, dan dia bersedia membayar tambahan 50.000 euro. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang kaya biasa. Zhang Yali tersenyum, inilah efek yang dia inginkan. Perasaan menjadi sorotan membuatnya merasa lebih nyaman. Ambil uangmu dan pergi, jangan merusak pemandangan di hadapanku. Teriakan dingin Su Chen segera mendinginkan suasana di restoran, dan Zhang Yali juga tercengang. Aku tidak mendengar apa yang kamu katakan. Aku sudah menyuruhmu keluar, apakah kamu harus mengatakannya untuk kedua kalinya? Tubuh Zhang Yali gemetar karena marah, dan wajahnya sedikit gelisah. Sahabatnya masih di sini, kalau dia membantah wajahnya, bagaimana dia masih bisa main-main? Hehe. Zhang Yali berkata sambil tersenyum jahat. Itu terlalu sedikit, kan? Ini 100.000 euro untuk membeli sepiring kaviar sturgeon putih. Ini kesempatan terakhirmu, jadi hargai itu. Patah. Su Chen menamparkan wajah Zhang Yali dengan keras. Yang terakhir tidak dapat menahan kekuatan Su Chen, dan langsung dikirim terbang. Pakaiannya tergores beberapa kali, dan bahkan celana dalamnya terbuka. Beraninya kamu memukulku. Pacarku Andre. Dia bisa membuatmu menghilang di sini hanya dengan satu kata. Apa? Pacarnya sebenarnya Andre, seorang pemuda terkenal di Roma. Siapa bilang bukan itu masalahnya? Jika dia memukul wanita Andre, maka dia memiliki kemampuan yang cukup untuk membuat orang Cina ini menghilang. Sebenarnya yang paling menakutkan adalah paman Andre, tapi keluarga Simone Diken adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di Italia. Pria Tionghoa di depanku ini akan menderita. Suasana di lapangan agak mencekam, namun Su Chen tetap tenang. Jika dia berani datang, aku tidak keberatan membuat kalian berdua menghilang. Oke, kalau kamu punya nyali, jangan pergi. Aku ada janji dengan pacarku untuk makan malam hari ini. Dia akan segera datang. Aku akan menunggu saja. Saat dia selesai berbicara, dia melihat pintu lift terbuka. Seorang pria muda mengenakan pakaian kasual abu-abu berjalan ke arahku. Dan di belakangnya, ada 2 pengawal, cukup aura. Lili sayang, ada apa denganmu? Melihat Zhang Yali yang malu, Andre segera menghampirinya dan membantunya berdiri. Sayangku, aku diintimidasi. Lihat wajahku, bengkak karena pemukulannya. Ekspresi Andre langsung berubah dingin. Sayang, jangan khawatir, aku akan menangani masalah ini dan aku pasti akan membantumu keluar dari masalah ini. Terima kasih sayang, aku tahu kamu yang terbaik untukku, kata Zhang Yali sambil menangis. Melihat Andre yang marah, semua orang di restoran tanpa sadar mundur. Dan menatap Su Chen dengan sombong. Karena pamannya sebagai pendukungnya, Andre sangat terkenal di seluruh Roma. Meski tak setenar Maginot, ia tetaplah playboy seutuhnya. Sekarang, pria Tionghoa ini telah menyinggung pacarnya, jadi bisa dibayangkan akibatnya. Wah, kamu berani sekali. Kamu berani memukul wanita Andreku. Apa menurutmu ini China? Patah. Sebuah tamparan dilontarkan, menghantam wajah Andre dengan keras. Pergi dan jangan ganggu minatku untuk makan. Mendesis. Dia pasti terlalu berani, dia berani memukul Andre. Andre menutupi wajahnya, terlihat bingung. Selama bertahun-tahun, dia belum pernah melihat orang yang berani melakukan apapun padanya. Orang Cina sialan, beraninya kamu memukul tuan mudaku, mari kita lihat apakah kakimu tidak patah hari ini. Kedua pengawal Andre juga tidak ambigu, mereka melepas jas mereka dan memperlihatkan otot-otot mereka yang kokoh, seolah ingin mencabik-cabik Su Chen. Gulungan. Su Chen melemparkan pisau dan garpu ke meja sampah dan menikam jantung kedua pengawal itu. Jeritan tajam datang, dan kedua pengawal berbaju hitam itu jatuh ke tanah. Darah mengalir kemana-mana, dalam beberapa detik, mereka mati mendadak di tempat. Diam. Kesunyian. Seolah-olah waktu berhenti, dan di restoran di lantai 2, yang terdengar hanya suara detak jantung. Semua orang tercengang. Dari mana asal-usul pria Tionghoa ini? Dia tidak hanya memukuli Andre dan wanitanya, tetapi dia juga membunuh 2 pengawalnya. Jika pamannya mengetahui hal ini, dia pasti akan dicabik-cabik oleh para gladiator di arena. Karena tidak banyak orang di restoran tersebut, hampir tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi di Kolosseum tadi malam. Dan mereka hanya mengira keluarga Simone mampu membunuh Su Chen. Andre dan Zhang Yali menyingkir. Pada saat ini, mereka memandang Su Chen seolah-olah mereka sedang melihat setan. Terutama Zhang Yali dan sahabatnya, mereka hanyalah wanita biasa. Bagaimana mereka bisa melihat pertempuran seperti itu? Sayang, apa yang harus aku lakukan sekarang? Orang ini sepertinya sangat kuat. Zhang Yali berkata dengan panik. Jangan khawatir, saya akan menelepon paman saya sekarang. Dia adalah kepala keluarga Simuan. Di seluruh Italia, bahkan presiden harus bertatap muka dengannya saat bertemu dengannya. Dia tidak hanya memukuli saya, tapi juga membunuhku. Kedua pengawalku,
aku tidak akan membiarkan dia pergi. Oke, oke, segera hubungi pamanmu dan selesaikan masalah ini. Andre baru saja mengeluarkan ponselnya dan tanpa sadar menyadari pintu lift terbuka. Saat melihat orang itu keluar, Andre berseru. Paman, kenapa kamu ada di sini? Saya melihat seorang pria parubaya berjalan ke arah saya. Para pengunjung di restoran itu semua takjub. Itu adalah Tuan Ken yang terkenal, kepala keluarga Simone dan pemilik Kolosseum. Penampilannya mengejutkan semua orang. Mata Ken terbelalak saat melihat Andre yang dipukuli hingga menjadi manusia. Andre, ada apa? Siapa yang memukulmu seperti ini? Itu orang Tionghoa. Dia tidak hanya memukulku, tapi dia juga membunuh dua pengawalku. Paman, kamu harus membantuku membalas dendam. Andre menunjuk Su Chen dan berkata dengan keras. Mengikuti arah jari Andre, Ken menoleh. Ekspresi awalnya yang marah membeku dalam sekejap, dan dia tidak bisa menahan untuk tidak menghirup udara dingin. Ju, itu sebenarnya dia. Melihat Su Chen, hati Ken hampir jatuh ketakutan. Apa yang terjadi di Kolosseum tadi malam seperti mimpi buruk baginya. Saya tidak akan pernah melupakannya dalam hidup ini. Dan saya datang ke sini hari ini hanya untuk memberinya uang. Paman, kamu seharusnya melihatnya juga. Orang China itu tidak bereaksi sama sekali saat melihatmu. Jelas sekali kamu tidak bisa menganggapnya serius. Bab 670. Andre menambah hinaan pada cederanya, tapi yang menunggunya adalah tamparan keras dari Ken. Andre ditampar lagi, yang juga membuat kaget yang lain. Keduanya saling berhubungan, lalu mengapa mereka saling memukul? Paman, kenapa kamu memukulku? Kaulah yang aku pukul. Beraninya kau menyinggung perasaan Tuan Su. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan bisa memaafkanmu. Mendesis. Andre dan Zhang Yali langsung membatu, seolah jiwa mereka telah terkuras habis. Berdebar. Tanpa pikir panjang, Ken langsung berlutut di depan Su Chen dan menyerahkan cek tersebut dengan kedua tangannya. Tuan Su, ini aset keluarga Simuan kami, totalnya 80 miliar euro. Saya harap Anda dapat menerimanya. Ledakan. Semua orang merasa seolah ada sesuatu yang meledak di kepala mereka. Keluarga Simuan adalah keluarga terbesar ketiga di Italia. Dan sekarang, mereka telah memberikan semua asetnya kepada orang Cina ini. Kemampuan apa yang dimilikinya hingga membuat Ken bersikap seperti ini, bahkan sampai kehilangan muka. Letakkan uangnya dan kamu bisa keluar. Ya, aku berangkat sekarang. Sebelum kamu pergi, bawalah kedua orang itu menjauh dariku. Aku tidak ingin mereka melihat matahari lagi besok pagi. Oke, aku mengerti. Tidak, jangan, tolong selamatkan hidupku, Tuan Su, aku belum ingin mati. Andre dan Zhang Yali berlutut dan memohon ampun, wajah mereka pucat. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pria Tionghoa di depan mereka memiliki kemampuan yang begitu kuat. Tapi tidak ada orang yang menjual obat penyesalan di dunia ini. Bahkan jika Anda menyesalinya, itu sudah terlambat. Menangis seperti serigala dan melolong seperti hantu, Andre dan Zhang Yali dibawa pergi. Semua orang di restoran itu sepertinya pernah melihat hantu. Orang yang bisa membuat Ken berlutut dan bersujud tentu bukanlah orang yang bisa diajak main-main. Sambil menggelengkan kepalanya tak berdaya, Su Chen hendak bangkit dan pergi. Dalam situasi ini, saya tidak bisa makan lagi, jadi saya berencana mencari tempat makan sebelum pergi ke pelelangan. Ketika Su Chen meninggalkan hotel, saat itu sudah jam 10 pagi. Dan Catherine sudah menunggu di depan pintu hotel, sangat tepat waktu. Melihat Su Chen lagi, sikap Catherine terhadapnya berubah drastis. Keluarga Simuan dimusnahkan dengan mudah. Kekuatannya begitu luar biasa bahkan ayahnya, Pangeran Italia, mungkin setengah lebih lemah darinya. Tuan Su, pelelangannya akan diadakan pada jam 12 siang. Kita bisa makan sekarang, dan kita bisa pergi ke sana nanti. Bagus. Setelah itu, keduanya pergi ke restoran dekat hotel, makan sebentar, lalu berkendara menuju pelelangan. Lelang berlangsung di kapal pesiar mewah. Dalam masyarakat saat ini, kapal pesiar mewah sepertinya sudah menjadi standar bagi orang-orang kaya. Beberapa pertemuan atau acara penting hampir selalu diadakan di kapal pesiar untuk menunjukkan kekayaan dan kekuatannya. Saat keduanya tiba, ada ratusan mobil mewah yang terparkir di sana. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini ada di sini untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Su Chen melihat sekilas dan menemukan bahwa harga termurah dari mobil-mobil ini adalah lebih dari 3 juta koin Tiongkok. Saat kami berjalan ke ruang jamuan lelang, hampir separuh kursi terisi orang. Su Chen dan Catherine dengan santai menemukan sudut dan duduk. Su Chen datang ke sini untuk mencari meteorit itu dan tidak ingin terlalu menonjolkan diri. Jadi ketika keduanya masuk, hanya sedikit orang yang menyadari kehadiran mereka. Setelah duduk, Catherine mengeluarkan suara yang mencurigakan, sepertinya ada orang penting yang hadir hari ini. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Su Chen kemudian bertanya. Lihat bagian depan joknya. Ada set sofa kulit di sana. Harus disediakan untuk orang yang berstatus. Bagaimanapun juga, kamu juga putri pangeran. Tidak perlu terlalu iri. Tuan Su, Anda tidak tahu apa-apa tentang ini. Rumah lelang ini memiliki reputasi yang sangat tinggi di seluruh Italia. Bahkan jika ayah saya datang, dia tidak akan bisa menikmati perlakuan seperti itu. Kata-kata Catherine membuat Su Chen sedikit tertarik.
Ronaldo adalah pangeran dari keluarga kerajaan. Orang seperti dia tidak memenuhi syarat untuk duduk di sana. Apakah hanya presiden yang memenuhi syarat? Satu demi satu, rumah lelang dipenuhi orang. Namun, saat sudah menunjukkan pukul 12 siang, pelelangan belum dimulai. Apa yang terjadi? Bukankah ini dimulai pada jam 12? Kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Catherine sedikit mengernyit, Tuan Su, mohon tunggu sebentar, saya akan keluar dan melihat apa yang terjadi. Catherine bangkit dan pergi, menuju keluar aula lelang. Dalam beberapa menit, Catherine kembali sambil tersenyum. Saya dengar dari staf di luar bahwa masih ada satu orang yang belum datang. Semua orang menunggu orang itu datang. Melihat sofa kulit kosong di barisan depan, Su Chen berkata dengan tenang. Jika semua orang bisa duduk di sini dan menunggunya, dia seharusnya menjadi pemilik sofa. Seharusnya begitu. Sekitar 10 menit kemudian, terjadi keributan di luar rumah lelang. Pintu tempat tersebut dibuka, dan seorang pemuda berusia 20-an masuk, dilindungi oleh sekelompok pengawal berbaju hitam. Ya Tuhan, itu dia. Melihat pemuda itu, Catherine berteriak tak terkendali. Sepertinya dia sangat ketakutan. Apa yang kamu lakukan tiba-tiba? Namanya Luca. Dia adalah putra Kardinal Cluny dari Ksatria Templar. Di seluruh negara Italia, bahkan jika presiden melihatnya, dia harus mengalah. Saya pikir itu hanya putra uskup, kata Su Chen dengan tenang. Anda tidak memahami situasi di Italia. Di sini, Ksatria Templar memiliki posisi yang sangat dominan. Bahkan pemilihan presiden Italia ada di tangan mereka. Sekalipun mereka digambarkan sebagai dewa, itu tidak berlebihan. Catherine berkata dengan kaget. Su Chen menggelengkan kepalanya, tidak peduli dengan identitas Luca. Apa yang bisa dilakukan Ksatria Templar? Mereka masih harus berlutut dan berbicara di depan tentara salib. Tuan Luca sebenarnya ada di sini. Sepertinya akan ada banyak hal baik yang tidak terduga di lelang ini. Setelah berjalan melewati lorong tengah, orang-orang kaya yang duduk di kedua sisi berdiri dan membungkuk, bahkan tidak berani mengangkat kepala. Bahkan Presiden Italia pun harus merendahkan diri di depan Ksatria Templar, lalu apa maksudnya? Tanda seru. Di bawah perlindungan sekelompok pengawal berpakaian hitam, Luca duduk di sofa kulit di depan. Mari kita mulai. Ya, ayo mulai sekarang. Saat Luca muncul, juru lelang yang berdiri di atas panggung mengumumkan dimulainya pelelangan. Namun ekspresi Su Chen sangat tenang, karena dia hanya peduli pada meteorit itu. Dan segala sesuatu yang lain baginya adalah sampah. Bab 671. Setelah pelelangan dimulai, dengan cepat memasuki tahap panas. Namun sebelum menaikkan plakat untuk mengajukan penawaran, orang kaya akan mengamati tindakan Luca. Selama dia berniat mengibarkan plakat, mereka akan berhenti dan tidak berani menawar. Di seluruh Italia, hanya menawar Luca berarti mendekati kematian. Meskipun Su Chen tidak terlalu tertarik dengan barang lelang lainnya. Namun ia juga harus mengakui bahwa spesifikasi lelang ini sangat tinggi. Ada harta karun yang tak ada habisnya seperti batu giok, patung perunggu, kaligrafi, dan lukisan. Yang tidak disangka Su Chen adalah ada peninggalan tulang Buddha dari Tiongkok di sini. Ini benar-benar kumpulan hal-hal baik dari seluruh dunia. Lebih dari 2 jam telah berlalu, dan seluruh lelang telah memasuki tahap akhir. Hingga saat ini, volume lelang telah mencapai lebih dari 20 miliar euro. Hal ini jarang terjadi dalam sejarah lelang. Kami telah menyiapkan total 20 lot untuk lelang ini. Sekarang 19 item pertama telah dilelang, jadi sekarang adalah highlight terakhir. Segera, juru lelang di atas panggung memberi isyarat kepada staf untuk mendorong troli. Di atas gerobak ada sebuah kotak persegi yang dilapisi kain merah. Orang-orang kaya di bawah semuanya menonton, bertanya-tanya apa yang ada di dalamnya. Namun tidak ada keraguan bahwa semua orang tahu bahwa barang lelang ini pasti sangat berharga, jika tidak maka barang tersebut tidak akan mungkin, dan akhirnya akan muncul. Awalnya, juru lelang ingin mengucapkan beberapa patah kata lagi untuk meningkatkan suasana tempat kejadian. Tapi saat dia melihat Luca duduk di bawah, dia menahan kata-katanya. Jika Anda terlalu banyak bicara, Anda pasti akan membuat Tuan Luca tidak bahagia, dan kemudian Anda akan kehilangan lebih banyak daripada keuntungan. Saya yakin semua orang sudah lama menantikan lelang ini, jadi saya akan menunjukkannya kepada Anda sekarang. Juru lelang melepas kain merah, dan di dalamnya ada kotak kaca berukuran 1 meter persegi. Di dalam kotak kaca ada batu yang sangat jelek, hampir seukuran bola basket, dan permukaannya penuh lubang, seperti lubang di permukaan Mars. Bisakah barang jelek seperti itu dilelang? Melihat batu itu, orang-orang kaya itu menunjukkan rasa jijik dan tidak tertarik. Namun ada senyuman tipis di bibir Su Chen. Tujuan perjalanannya adalah untuk batu ini. Pasalnya batu ini bukanlah hasil bumi, melainkan meteorit yang terbang turun dari alam semesta dan mendarat di Italia. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ada berlian dengan kemurnian sangat tinggi yang tersembunyi di dalam meteorit ini. Bahkan berlian kualitas terbaik di dunia tidak dapat menandinginya. Rencana Su Chen juga sangat sederhana, yaitu menggunakan meteorit ini untuk membuat satu set aksesoris pribadi untuk Lin Ruohan. Nanti akan digunakan saat keduanya melangsungkan pernikahan. Kamu mungkin tidak bisa melihat betapa berharganya batu ini, jadi aku akan menunjukkannya padamu sekarang. Membuka kotak kaca, juru lelang mengeluarkan palu kecil dan mengupas batu di sekitarnya sedikit demi sedikit.
Tepat pada saat itulah semua lampu di ruang lelang padam. Meteorit di dalamnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dapat menyalakan lampu warna-warni bahkan tanpa menggunakan pantulan cahaya. Dan pemandangan seperti itu membuat semua orang tercengang. Kecuali Su Chen, tak satu pun dari mereka yang mengira ada harta karun langka yang terbungkus di bawah batu jelek itu. Usai dipajang, lampu di ruang lelang kembali menyala. Dan orang-orang kaya yang duduk di antara penonton sudah bersiap-siap. Jika Anda mengubah berlian bermutu tinggi sebesar itu menjadi perhiasan dan menjualnya di pasaran, Anda pasti akan menghasilkan banyak uang. Oke, sekarang saya umumkan bahwa harga awal meteorit ini adalah 5 miliar euro, dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 100 juta. Orang-orang kaya yang hadir sudah siap bergerak. Namun tidak satupun dari mereka yang mengambil tindakan, melainkan mengalihkan perhatian mereka ke Luka. Dia adalah tuan muda kedua dari Ksatria Templar. Jika dia tertarik dengan meteorit ini, maka dia tidak perlu menawar. Siapa di seluruh Italia yang berani melawan Ksatria Templar? Karena kamu tidak menawar, aku tidak akan sopan. Setelah Luka berkata sambil tersenyum, dia mengangkat tanda di tangannya. 5 miliar. Melihat tawaran Luka, semua orang yang hadir tercengang dan tidak berani angkat bicara. Betapapun berharganya meteorit ini, mereka tidak berani memintanya. Karena tidak ada yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Setelah jeda 5 detik, juru lelang menunduk dan menghela nafas. Sepertinya meteorit ini dijual dengan harga murah. 6 miliar. Suara Su Chen tidak nyaring, tapi orang-orang yang hadir bisa mendengarnya dengan jelas. Apa yang terjadi? Sebenarnya ada yang berani menawar Tuan Luka. Apa dia tidak ingin hidup? Dalam sekejap, Su Chen yang duduk di sudut menarik perhatian semua orang. Dan orang-orang itu memandang Su Chen seperti orang mati. Tidak ada keraguan bahwa dia telah menyinggung tuan muda kedua dari Ksatria Templar, dan hidupnya telah memasuki hitungan mundur. Tuan Su, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu menawar dengan Luka? Kata Catherine dengan ekspresi panik. Aku jatuh cinta dengan benda itu, tidak bisakah aku mengambil fotonya? Tentu saja kamu tidak boleh memotretnya, karena itu yang disukai Luka. Jika kamu melakukan ini, itu sama saja dengan menyinggung perasaannya. Ini pelanggaran berat di Italia. Kamu takut padanya, tapi aku mungkin tidak takut padanya. Di mataku, dia bukan apa-apa. Catherine akan terpesona, payudaranya yang menjulang tinggi naik dan turun. Tuan Su, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Ksatria Templar jauh lebih kuat daripada keluarga Simone. Bahkan jika kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan keluarga Simone, mustahil bagimu untuk menjadi lawan dari Ksatria Templar. Catherine sama cemasnya seperti semut di panci panas. Meskipun Su Chen adalah penggagas masalah ini, dia tahu dengan jelas bahwa jika dia tidak menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini, keluarganya juga akan terlibat. Tuan Su, satu-satunya cara sekarang adalah dengan mengambil foto meteorit ini dan memberikannya kepada Tuan Luka secara gratis. Jika suasana hatinya sedang baik, dia akan menyelamatkan Anda dari kematian. Su Chen menyilangkan kaki dan melihat meteorit itu. Mengapa aku harus memberinya sesuatu secara gratis jika aku menyukainya? Luka berbalik dan menatap Su Chen. Menarik sekali. Ada orang China yang berani menawar dengan saya. Kalau begitu biarkan saya melihat seberapa kuat Anda. Setelah berbicara, Luka mengangkat tandanya dan berkata, 7 miliar. Orang-orang kaya yang hadir semuanya berhenti dan menatap Luka dan Su Chen. Menurut persyaratan lelang, setiap kenaikan tawaran tidak kurang dari 100 juta. Dan keduanya benar-benar meningkatkannya hingga miliaran. Ini seperti pertarungan antar dewa, yang tidak dapat dipahami manusia. Saya merasa seperti pengemis di daerah kumuh di depan mereka. Bab 672. 10 miliar. Su Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan langsung meningkatkannya menjadi 10 miliar. Uang dan sebagainya adalah hal-hal eksternal baginya. Namun dia percaya saat Lin Ruohan melihat perhiasan yang terbuat dari meteorit. Anda pasti akan bahagia dan gemilang. Dan inilah yang paling dipedulikan Su Chen. Itu langsung meningkat menjadi 10 miliar. Sekarang semua orang takjub karena bukan hanya Su Chen yang berani menghadapi Luka. Tapi bisakah dia menghabiskan begitu banyak uang? 3 miliar euro ditambahkan sekaligus, yang bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jika dikonversi ke mata uang Tiongkok, jumlahnya akan lebih dari 20 miliar. Ini bukan lagi angka yang kecil. Ekspresi Luka sedikit berubah. Meski dia bisa mendapatkan uang, dia tidak menyangka Su Chen begitu kejam. 11 miliar. 20 miliar. Sebelum semua orang mengagumi kemurahan hati Luka, Su Chen langsung menaikkan harga menjadi 20 miliar. Harga sebesar itu hampir membuat orang-orang kaya di tempat tersebut tumbang. Apakah dia akan menghancurkan Tuan Luka? Dia adalah tuan muda kedua dari Ksatria Templar. Bukankah dia takut mati? Wajah Luka terlihat sangat jelek, dia hanya menamparkan wajahnya sendiri. 30 miliar. Mendesis. Ada seruan di ruang lelang satu demi satu. Tuan Luka, ini serius, 10 miliar lagi telah ditambahkan secara langsung. Juru lelang di atas panggung tercengang. Dia awalnya mengira jika Luka mengambil tindakan, maka tanah itu akan dilelang sesuai harga biayanya. Namun tak disangka, ada yang keluar di tengah jalan dan malah meminta harga setinggi langit 30 miliar. Ini seperti mimpi.
50 miliar. Diam. Ada keheningan di rumah lelang, satu-satunya hal yang bisa didengar adalah detak jantung orang-orang itu. Bagi mereka, pemandangan seperti ini adalah sesuatu yang hanya mereka lihat dalam hidup mereka. Sungguh mengasyikkan. Catherine, yang duduk di sebelah Su Chen, berkeringat deras. Itu 50 miliar euro. Kalau keluar dari mulut orang ini, kedengarannya seperti 500 yuan. Wajah Luka muram. Meskipun ada kekayaan yang tak terhitung jumlahnya di dalam Ksatria Templar. Namun 50 miliar euro bukanlah jumlah yang kecil, bahkan cukup untuk membentuk pasukan ksatria. Orang Cina, kamu sangat bagus. Di seluruh negara Italia, kamu adalah orang pertama yang berani melawanku, Luka. Duduk di sofa kulit, Luka berbisik. Jika kamu tidak mampu membelinya, cepat menyerah dan jangan buang waktuku. Dia benar-benar mengatakan hal seperti itu kepada Tuan Luka. Tidak mampu membelinya. Senyuman menghina muncul di wajah Luka. Selama bertahun-tahun, apakah menurut Anda Ksatria Templar kita hanya membicarakannya? Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda sumber daya keuangan kami yang mengerikan. 60 miliar. Begitu harganya keluar, juru lelang di atas panggung hampir pingsan. Uang sebanyak ini cukup untuk membunuh seseorang. Setelah Luka mengajukan penawaran, Su Chen tidak terus mengangkat tanda itu, tetapi menggelengkan kepalanya dengan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu siap untuk menyerah? Kata Luka dengan ekspresi main-main. Tidak, menurutku kamu terlalu menyebalkan. Su Chen mengangkat tanda di tangannya dan berkata dengan tenang. 100 miliar. Engah. Ketika mereka mendengar harga penawaran Su Chen, semua orang yang hadir hampir ketakutan sampai muntah darah. Itu 100 miliar. Kali ini, bahkan Luka pun tertipu. 60 miliar euro sudah menjadi batasnya. Bagaimanapun, uang Ksatria Templar tidak datang dari angin kencang. Semua orang yang hadir memandang Su Chen seperti orang gila. Di Italia, jika Anda berani melawan Luka dan meminta harga setinggi 100 miliar dalam satu tarikan napas, ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Luka perlahan berdiri, menatap Su Chen, dan berkata, "Selamat, orang China, Anda mendapatkan meteoritnya. Terima kasih kembali. Tetapi saya harus memberitahu Anda, lebih baik keluar dan membeli asuransi, karena Anda mungkin tidak bisa keluar dari Italia hidup-hidup." Mengancam. Ancaman telanjang, telanjang, telanjang. Kini, anak berusia 3 tahun pun masih bisa merasakan aura pembunuh di Luka. Aku ingin meminjamkanmu kata-kata yang baik, jadi aku tidak akan menyuruhmu pergi. Ayo pergi. Luka melambaikan tangannya, menyapa pengawal di sekitarnya, dan pergi dengan ekspresi muram. Setelah Luka pergi, rumah lelang menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada Su Chen dan mereka terus mengawasinya sampai transaksi selesai. Tuan Su, apa yang sedang Anda lakukan? Saya telah dengan jelas memberitahu Anda betapa kuatnya Ksatria Templar, mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Catherine berteriak tak terkendali. Tidakkah menurutmu kamu terlalu banyak bicara omong kosong? Gelombang dingin keluar dari tubuh Su Chen. Seluruh tubuh Catherine gemetar, dan dia terlalu takut untuk berbicara. Ini juga mengingatkannya bahwa Su Chen di depannya bukanlah orang yang bisa dianggap enteng. Dia satu-satunya yang bisa menghancurkan monster keluarga Simuan. Itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa membuat Anda tersinggung. Oke, aku tidak akan berkata apa-apa lagi, jaga dirimu baik-baik. Catherine menginjak pedal gas dan mengirim Su Chen kembali ke hotel. Yang paling ingin dia lakukan sekarang adalah meninggalkan pria ini secepat mungkin. Anda tidak boleh membiarkan Ksatria Templar menyalahkan diri sendiri. Setelah tiba di hotel, Su Chen langsung berkemas dan bersiap untuk membeli tiket penerbangan kembali ke China luar negeri. Telepon lewat. Tepat ketika Su Chen sedang mengemasi barang-barangnya, pintu kamar dibuka. Masuk dari luar, 2 orang, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu mengenakan gaun merah, dengan rambut pirang bergelombang, dan 2 bola berdaging di dadanya yang terlihat seperti akan melompat keluar. Pria di sebelahnya juga sangat tinggi, berdiri di sana seperti bukit, dengan perasaan tertekan. Siapa kamu? Su Chen mengemasi barang-barangnya dengan tenang dan tidak menunjukkan kepanikan saat melihat kemunculan kedua orang itu. Orang China, kamu benar-benar hebat. Saat ini, kamu masih bisa begitu tenang. Itu benar-benar membuatku terkesan. Wanita berbaju merah berkata dengan ekspresi menawan. Karena kamu berada di ambang kematian, aku akan memberitahumu identitas kami. Saya Black Pearl, pembunuh dari Knights Templar, dan ini adalah rekan saya Predator. Apakah kalian, para Ksatria Templar, suka menggunakan nama aneh seperti itu? Su Chen sudah mengemasi barang bawaannya tanpa membuang waktu. Tidak masalah bagimu apakah namanya aneh atau tidak. Kamu merampas barang-barang yang disukai tuan muda kita di pelelangan dan membuatnya tidak bisa turun panggung di depan umum. Sekarang aku nyatakan bahwa hidupmu telah memasuki hitungan mundur. Kata Mutiara Hitam dengan menawan. Hanya kalian berdua. Apakah itu tidak cukup? Tidak cukup. Bang! Su Chen menjentikkan jarinya, dan energi hitam keluar, menusuk kepala Predator dengan akurasi sempurna. Celepuk. Predator setinggi 2 meter itu jatuh ke tanah. Dan ketika dia meninggal, matanya masih terbuka lebar, jelas dia tidak akan mati dengan tenang. Melihat mayat temannya, ekspresi Mutiara Hitam berubah liar.
Kamu, bagaimana kamu melakukan itu? Bunuh pemangsanya. Bersambung.